إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله ولن نشرك ربنا أحدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى والصلاة والسلام على نبينا ورسول الله محمد المصطفى وعلى أهل بيته وأصحابه ومن على سننه وأخلاقه خطاف ووالى. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز من اتقى وفقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول آمنت بالله ثم استقيم سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. صدق الله العلي العظيم وصدق رسول النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين وبعد. 12:15 p.m. Hadirin jamaah sidang Jumat yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sejak awal kita telah panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dari mukadimah tadi. Diiringkan dengan salawat salam pada baginda junjungan alam kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berikut untuk keluarga dan kerabat beserta sahabat beliau radhiyallahu anhu. Kepada para tabi'in, tabi'ut tabi'in, pada para alim ulama, warathatul anbiya wal mursalin, guru-guru kita rahimahumullah tabaraka wa ta'ala. Dan semoga sampai pula fadilahnya kepada kita sekeluarga besar yang berusaha senantiasa tunduk patuh setia kepada ajaran Nabi Muhammad Rasulullah SAW dalam mengabdikan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Amin. Hadirin tuan-tuan yang terhormat, semoga dengan khutbah demi khutbah yang tersampaikan oleh para khatib, khususnya oleh khatib sekarang ini, dapat meningkatkan juga keimanan dan ketakwaan kita. Karena hanya dengan iman dan takwa inilah yang menyebabkan hidup yang tidak terarah menjadi terarah. Bahkan yang tadinya hina menjadi mulia, yang tadinya terjajah menjadi merdeka, yang tadinya susah sengsara menjadi bahagia selamanya di dunia wal akhirah. Ini dengan iman, dengan takwa. Iman dan takwa secara ajaran kita tentunya adalah dengan menggantungkan segenap harap dan asa kepada Rabb yang satu, Allah Subhanahu wa taala. Tuhan yang Maha Esa, yang Maha Tunggal, karena Esa hilang dua terbilang. Berani kita bertuhan kepada yang lain, menjadikan tandingan Allah, maka berarti kita sudah menyekutukan Tuhan, dan itu yang membuat Allah itu marah pada kita. Karena sesuai dengan Al-Quran, firman Allah yang sering kita baca dalam sholat dan dalam waktu-waktu lain, kita sudah berikrar, disuruh berikrar oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para pengikut-pengikut,
pengikutnya, ya kita semua. Katakan bahwa dialah Allah yang Maha Esa, Wallahu Ahad. Dialah Allah yang Maha Esa, yang Maha Tunggal. Ini ada penegasan, tidak pakai wahid, tidak qul huwallahu wahid, qul huwallahu ahad. Tidak ada bilangan duanya. Biasanya kalau ahad, kalau misalnya wahid ada itsnain, ini ahad benar-benar tunggal. Dalam bahasa Melayu esa atau esa. Ini dikenal sebagai bilangan yang tidak berbilang. Sudah satu tunggal, sudah tunggal saja, tidak ada duanya. Satu yang tidak ada duanya. Inilah Allah. Dan Allah Tuhan kita ini As-Samad, tempat bergantung semua makhluknya. Maka tiap-tiap mujahid dari zaman dulu sampai dengan, ya dari, maksud saya dari sejak era kenabian, para sahabat, era kekhalifahan Islam, sampai juga kepada zaman merebut kemerdekaan, meraih kemerdekaan, mengusir para penjajah dari Nusantara ini. Dulunya Nusantara saja yang terdiri dari berbagai macam kerajaan-kerajaan Islam yang mayoritas. Semua mengusir penjajah, Portugis, Belanda, Jepang dan sebagainya, Inggris, itu dengan petikan takbir, dengan Allahu Akbar. Yang dipanggil bukan para petinggi negeri, yang dijunjung tinggi bukan semata-mata tanah air. Apalagi sampai berlebihan dengan mengatakan Indonesia tanah yang suci. Suci dari mana aja? Sedangkan isinya sudah banyak orang-orang yang anti Tuhan di sini. Suci dari mana aja? Sampai berani-berani memindahkan prosesi ibadah umrah dan haji ke pesantren Zaitun. Ini suatu hal yang sangat miris di Indonesia, yang notabene kaum muslimin wal muslimah terbanyak, tapi ternyata masih banyak orang-orang yang Islamnya menjalankan aturan semaunya saja sendiri. Jadi bagaimana orang-orang kita akan dirahmati oleh Allah? Kalau mikir seperti ini, ya jauh daripada suci. Jangankan suci, berkah saja belum tentu. Walaupun kita menginginkan keberkahan. Maka dalam sidang pertama yang asli, karena pada sidang ini berbagai macam proses untuk sampai kepada prosesi final. Finalnya itu 18 Agustus 45. Khatib yakin yang tua-tua, yang sepuh-sepuh sudah pada paham ini. Dan tanggal 1 Juni itu bukan hari lahir Pancasila, tapi baru prosesi awal dari pidato-pidato tokoh petinggi Republik ini, pejuang-pejuang Republik ini, yang punya nama harum, yang punya nama besar, memberikan usul-usul. Termasuk di dalamnya ada Bung Karno, ada Muhammad Yamin dan sebagainya, memberikan usul-usul tentang dasar negara. Maka disahkanlah setelah 1 Juni, digodok lagi tanggal 22 Juninya ada lahir Piagam Jakarta. Setelah lobby-lobby lagi terus panjang sejarahnya, hanya singkatnya 18 Agustus 1945 ditentukanlah finalnya, seperti halnya Pancasila yang kita kenal sekarang. Itu ada yang Maha Esa. Kalau zaman tanggal 1 Juni ketuhanan itu terakhir. Tapi karena para ulama betul-betul andil dalam kemerdekaan negeri ini, mendampingi Bung Karno, maka ketuhanan yang Maha Esa, bahasa lain dari Qul Huwallahu Ahad, itu sudah jelas melambangkan bahwa kemerdekaan ini bagi umat Islam, bagi kita semua, diperoleh atas dasar anugerah Allah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam undang-undang kita juga di pembukaan dengan atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Dalam Pancasila dinyatakan ketuhanan yang Maha Esa.
Walaupun Piagam Jakarta atau Pancasilanya versi tanggal 22 Juni itu dicoret 7 kata dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi para penghulunya. Tapi kita mendapatkan hadiah yang lebih mantap lagi. Oke, syariat hilang, tapi kita mendapatkan nilai tauhid. Kalau kita bicara tauhid, bicara syariat sudah pasti sama saja. Umat Islam mengalah untuk kemenangannya pribadi, untuk kemenangannya umat Islam semata. Karena Rasulullah SAW pun juga pernah meridhai 7 kata di dalam perjanjian Hudaybiyah itu dicoret. Mana yang dicoret? Bismillahirrahmanirrahim. Orang Quraisy protes. Apa itu Bismillahirrahmanirrahim? Siapa? Kami tidak kenal Rahmanirrahim. Coret. Ganti dengan Bismillahirrahmanirrahim. Bismi Rabbi Ka'bah. Dengan nama Tuhannya Ka'bah. Ditulis oleh Rasul. Disuruh tulis oleh Rasul. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menulisnya. Ketika dinyatakan Muhammad Rasulullah, kalau engkau mengatakan di surat ini mengatakan bahwa Muhammad Rasulullah, berarti kami semua orang Quraisy mengakui engkau adalah utusan Allah. Kami tidak mau. Rasul mengizinkan, hapuslah itu, hapus. Para sahabat sudah gerak, kami dihapus. Dan hasilnya kemenangan umat Islam dengan gemilang Fathul Mekah tanpa pertumpahan darah. Dan jangan heran, insya Allah kalau kita tetap istiqomah dalam syariat Islam, walaupun syariat Islam tidak ditulis, tapi umat Islam tetap wajib menjalankan syariat Islam. Dan kalau kita konsisten dalam hal itu, maka sudah pasti umat Islam akan menemukan kejayaannya. Oleh karena jemaah sekalian, mari kita sama-sama isi kemerdekaan Republik Indonesia ini. Sudah puluhan tahun kita terima dengan betul-betul dekat kepada Allah. Hiduplah dengan Islami tanpa kita memaksakan kehendak pada orang lain, karena kalau umat Islam berkuasa, orang lain pasti aman. Apalagi orang Islam itu sendiri, orang lain saja aman, apalagi orang Islam itu sendiri. Karena Rasulullah SAW pernah menyampaikan sebagai ayat hiburan ya, dalam surah Al-Fatih, ketika para sahabat sudah gundah gulana, sudah sedih karena kata-kata banyak yang dihapus dalam perjanjian Hudaybiyah itu, datanglah ayat Muhammadur Rasulullah. Muhammad itu adalah utusan Allah yang walladzina ma'ahu, orang-orang yang besertanya, asyidda'u 'alal kuffari rahama'u bainahum, tegas kepada kekafiran dan orang-orang kafir, serta tetap berlemah lembut pada sesama. Ini ayat hiburan, tidak diakui sedunia sekalipun, tetap Muhammad itu utusan Allah. Allah yang mengangkatnya, tidak ada yang bisa menolak. Sebagaimana Indonesia pun demikian. Walaupun tidak tercatat syariat Islam, tapi kalau umat Islam kompak menjalankan hukum Allah dengan baik, masjid makmur penuh, maka insya Allah keberkahan akan ada. Kalau tanah suci tetap di Mekah, Madinah, dan Palestina, Al-Aqsa. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semua. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahil wahidil qahhar al-azizil jabbar, wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa rasulillah Muhammadil mukhtar wa ala alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Pada khutbah kedua, khatib mengajak tingkatkanlah selain kita berusaha menguatkan kedekatan kita kepada Allah, juga merekatkan hubungan persatuan dan kesatuan umat. Karena itulah yang terkandung dalam makna
Pancasila. Dan inilah yang harus kita anggap teguh sebagai salah satu komponen bagian dari kemerdekaan negeri kita. Dan dengan izin Allah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Masjid An-Nur bin Sayyidina kita yang tercinta ini, di bawah kepemimpinan Muhammad Tarigan, tengah menghadapi musibah. Salah satu saudara kita, Hasan Soleh, marbot kita tercinta, tengah terbaring sakit. Dan dari tadi pagi saya bantu mendoa serta mentarap sedikit. Maka sebagai bentuk empati kita pun turut berduka. Jauh sebelumnya, berabad-abad, umat Islam sudah mengamalkan, sudah diajarkan bentuk yang namanya kesatuan dan persatuan umat. Sesuai dengan sabda Rasulullah SAW, al-muslimu kal jasadil wahid, al-muslimu akhul muslim, al-muslimu kal jasadil wahid. Muslim yang satu dengan muslim yang lain itu bagaikan satu tubuh, saudara muslim satu dengan muslim yang lain. Bila ada satu yang sakit, maka yang lain ikut merasakan sakitnya. Maka mudah-mudahan dengan doa kita bersama, beliau Ustaz Soleh Allah sehatkan kembali dan dapat menjalankan aktivitasnya dan segenap waktinya. Beliau ini orang baik, orang soleh, maka insya Allah akan kembali sehat serta dapat menjalankan aktivitas dengan sebaik-baiknya. Maka beliau boleh dikata termasuk berbuat baik itu dalam arti termasuk yang memang melayani disabilitas seperti saya ini. Salah satu dai dan khatib di Masjid An-Nur bin Sayyidina yang 12:30 p.m. keterbatasan begini, tapi beliau bersama pengeringan dan pengurus yang lain, juga ahli TRI dan semuanya, ini semua adalah orang-orang yang betul-betul kuat dalam menerima kami yang disabilitas ini, terutama saya selaku khatib. Jarang masjid lain yang seperti ini memfasilitasi kami. Maka kita doakan khususnya untuk Ustaz Soleh, semoga Allah sehatkan. Syafa'ullah la ba'sa insyaallah, syafa'ullah la ba'sa insyaallah. Semoga Allah sehatkan kembali dan semoga semua segera pengurus dari mulai ketua dan segera jajarannya, semoga Allah curahi segala macam keberkahan, rahmah, maghfirah, bahagia di dunia wal akhirah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Assalamu alayka ya Rasulullah. Allahumma ighfir warham wa barik lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbana shighara. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa aqim rusulahum wa wassi' madkhalahum. اللهم ارفع عنا الغلاء والوباء والفحشاء والمنكر والزلازل والنعام وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا الإندونيسيا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة يا رب العالمين إنك على كل شيء قدير. اللهم رب الناس مذهب البأس اشف أنت الشافي. اللهم لا شافي إلا أنت الشفاء لا يغادر سقما. بسم الله بسم الله بسم الله. أعوذ بعزة الله قدرتي من شر ما عادل وحاذر. أعوذ بعزة الله قدرتي من شر ما عادل وحاذر. أعوذ بعزة الله قدرتي من شر ما عادل وحاذر. اللهم اشفي صالح إن شاء الله. استجب لنا يا الله يا ربنا يا مجيب السائلين. Ya Allah, balaslah semua yang telah mengaminkan doa kami. Ya Allah, balaslah setiap pengurus dan juga jamaah yang telah berbuat kebajikan di muka bumi ini. Ya Allah, khususnya di Masjid An-Nur bin Sayyidina, balaslah kebaikan yang seluruhnya ya Rabbana, yang menyantuni segala macam khatib dan yang lain-lainnya. Semoga Engkau balas dengan pahala berlipat ganda ya Rabbana. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Allahumma amin ya Allah ya Rabbana min as-sa'id wa adkhil jannatal abrar. Ya Aziz wa Ghafar ya Sattar Rasulullah ibn Rabbal Alamin. Amin ya Rabbal Alamin. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan
وإيتاء ذي القربى ينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه على بفضله يعطيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.